Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Belajar menginspirasi, belajar untuk kebijaksanaan. Ada orang bertanya kepada Master Chen Yen, sebagai seorang guru, apakah peranan yang harus saya lakukan dan kewajiban yang harus saya tunaikan? Master menjawab, sebagai pendidik harus menaruh harapan. Harapan terletak kepada manusia. Sebagai guru, haruslah mendidik dengan sepenuh hati dan membangkitkan kemampuan murid dengan hati nurani. Ya, tujuan pendidikan adalah memberikan pencerahan. Guru membuka jendela inspirasi bagi para murid. Prinsip inilah yang dipegang Muhammad Yusuf, seorang guru fisika di sebuah sekolah menengah di Bekasi. Ya kan kita imitasi ozon namanya, coba bayangin, Bekasi aja 500 rumah yang punya seperti itu. Nggak bakal apa rusak itunya, ya nggak bakal rusak. Dan dia nggak harus pakai apa namanya yang luar itu, nggak perlu, kan satu ini aja udah. Iya cukup iya. Makanya kalau daerah kita Bekasi, Tangerang. Protozone adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Alat ini terdiri dari karbon aktif dan blower. Gunanya untuk menyedot atau menghisap gas beracun dan mengurangi udara lembab dan tidak nyaman dalam suatu ruangan. Protozone mengurangi penggunaan AC. Dengan protozone, ruangan tetap sejuk dan nyaman. Pak Yusuf itu orangnya sangat inovatif, kreatif, dan produktif, gitu ya. Banyak hal-hal baru yang muncul di benaknya, dia sangat inspiratif ya terhadap sesuatu, sehingga banyak hal-hal yang dia ciptakan, yang dia temukan gitu. Dari hal-hal yang sifatnya sederhana bisa dia kelola, bisa dia improvisasi sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan sesuatu yang bisa bermanfaat di masyarakat, seperti itu. Ada basic, meter. Kemudian juga Bapak membawa lagi di sini ada beberapa raket. Muhammad Yusuf adalah seorang guru fisika di SMA Martia Bakti, Bekasi, Jawa Barat. Telah lebih dari 11 tahun ia mengajar di sekolah ini. Trafo ini kita gunakan nanti, bisa kita ukur. Nah, di sini ada trafo kecil atau lilitan, bahasa kita sehari-hari lilitan. Pak Yusuf, begitu ia dipanggil para muridnya, gemar menciptakan berbagai alat yang secara praktis dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada arusnya, ada ampernya, bisa kita tes nanti. Lampu, kuat lemahnya lampu, lihat trafonya. Kalau trafonya lemah, berarti ada permasalahan di trafo. Kita bisa... Protozone adalah alat ciptaan terbarunya yang baru saja memenangkan lomba teknologi tepat guna tingkat provinsi Jawa Barat. Tatkala dia sedang mengajar, muncul ide atau muncul inspirasi dalam diri dia. Tatkala dia mengajar hal yang berkaitan dengan masalah fisika, contohnya ya, bagaimana sih biar bisa memahami atau bisa mengetahui salah satu contohnya materi pelajaran yang kaitan dengan antariksa, bisa memahami atau mengetahui pembelajaran yang berkaitan dengan antariksa, sehingga muncul satu keinginan untuk menciptakan sesuatu bagaimana dia seolah-olah mengajar di ruang angkasa seperti itu. Akhirnya dia ciptakan planetarium ini. Masuk ke planet bumi, kita akan mempelajari tentang peristiwa planet bumi. Bumi adalah planet kita ketiga dari matahari dan satu-satunya benda langit yang memiliki banyak air.
Memiliki planetarium mini adalah salah satu keistimewaan SMA Martia Bakti, sebuah sekolah rintisan berstandar nasional di Kota Bekasi. Planetarium mini yang diciptakan oleh Pak Yusuf ini menjuarai tingkat nasional ide terunik dari Hope Indonesia pada tahun 2007. Planetarium mini ini digunakan untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran fisika tentang tata surya dan jagat raya. Secara khusus, laboratorium ini dibuat layaknya seperti di luar angkasa dan divariasikan secara unik. Bumi adalah memiliki lapisan ozon yang sangat tipis sekali. Nah, pada pembelajaran tata surya dan jagat raya ini saya mengalami kesulitan, yaitu karena ini sifatnya teoritis, saya jelaskan kepada siswa. Nah, siswa ini susah kalau tidak ada alat bantu untuk menerima proses pembelajaran ini. Nah, kemudian saya mulai berhayal, berimajinasi bagaimana satu pembelajaran tentang tata surya jagat raya, yaitu kita bisa buat dalam bentuk yang lebih santai dan lebih fun. Makanya saya coba buat yaitu proses dengan cara menggunakan media, yaitu teman lebih fun lagi. Ya, minat untuk mempelajari fisika bagi siswa ya diawali memang fisika itu memang sulit bagi anak-anak. Karena apa? Karena dihantui fisika itu diawali dengan banyaknya pemecahan hitungan. Sedangkan fisika itu adalah sifatnya adalah konsep hukum yang ada di alam ini. Tetapi karena sudah mendoktrin di kepala anak-anak itu bahwasannya fisika itu adalah hitungan, jadi mereka menganggap adalah itu pelajaran yang sangat menakutkan. Padahal fisika pun bisa dibawa santai, rileks, dan nyantai. Ya, awalnya saya juga kurang suka ya sama mata pelajaran IPA. Cuma waktu kelas 1 kebetulan Bapak Yusuf mengajar di kelas saya, dia juga sering cerita tentang tata surya, dia juga cerita tentang planetariumnya. Ya, saya mulai tertarik sama teman-teman saya. Tak kala guru mendidik dengan sepenuh hati dan membangkitkan kemampuan murid dengan hati nurani, maka para murid sudah sepantasnya lah belajar dengan kesungguhan hati agar pengetahuan dapat berubah menjadi kebijaksanaan. Ilmu yang didapatkan digunakan sebagai sumbangsih bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki harapan. Jadi ini namanya fan cleaner, itu buat sebagai bersih padi gitu, ganti tampak. Akhirnya saya dapat tuh ide yang fan cleaner itu. Nah, habis itu saya negosiasi sama Pak Yusuf dan akhirnya jadi, alhamdulillah. Alatnya tuh bergunanya buat nampah beras, Kak. Jadi kalau misalnya kita mau nampah beras di alat itu aja jadi bisa. Jadi antara beras sama debunya nanti terpisah sendiri gitu. Alat ini saya namanya LCD sederhana atau sejenis proyektor, yaitu kegunaannya untuk memperbesar gambar. Misalnya kita memiliki televisi 14 in yang kita letakkan di belakang kotak LCD sederhana ini. Nah, kemudian televisi tersebut kita hidupkan. Nah, secara otomatis nanti gambar hasil dari televisi ini tadi yang 14 in akan diperbesar menjadi kurang lebih 10 kali lipatnya, yaitu sekitar 140 in. Nah, alat ini yaitu saya buat dengan konsep fisika dasar, yaitu tentang lensa cembung dan lensa cekung. Nah, alat ini juga proses pembuatannya sangat sederhana sekali. Bahan-bahannya hanya sekedar triplek, kemudian lensa cembung, kemudian cat untuk biar mempercantik layar LCD sederhana ini. Nah, proses pembuatannya sederhana. Ya, pertama kita buat 3 kotak
3 kotak. Kotak pertama untuk tempat televisi, kotak kedua ini adalah untuk mendorong pembesar gambar dan memperkecil gambar. Kemudian ada kotak corong, ini namanya untuk kotak memfokuskan cahaya. Nah, di dalam kotak ini ada juga namanya kotak segitiga. Nah, kotak segitiga inilah kotak untuk memfokuskan cahaya yang berasal dari televisi. Helm charger ini yaitu helm yang saya buat untuk memudahkan kita dalam satu perjalanan apabila kita mengalami kehabisan baterai pada handphone kita. Nah, helm ini saya buat sangat sederhana, hanya beberapa alat saja, yaitu hanya dinamo, kemudian protektor, kemudian lagi nanti ada charger, kemudian lagi nanti ada penampung arus. Nah, kemudian ada kabel charger. Nah, nanti dalam perjalanan ini setelah 2 jam perjalanan atau lebih 2 jam, kita bisa langsung menggunakan helm kita yang baterainya habis, langsung kita charger seperti ini. Nah, kemudian dia bisa mengecas dengan sendirinya sambil kita bisa membawa motor berkeliling melanjutkan perjalanan touring kita atau perjalanan pulang kampung kita. Nah, inilah yang manfaatnya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mencoba membuatnya. Ya, sangat sederhana sekali alat ini dan banyak manfaatnya untuk kita semua. Pria berusia 37 tahun ini adalah anak kelima dari 9 bersaudara kelahiran Lampung. Setidaknya dalam kurun waktu 11 tahun, ia telah menciptakan 10 alat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip saya itu alat yang saya gunakan adalah alat yang dampaknya nanti untuk masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk siapa saja. Kemudian alat ini tidak harus mahal, ya tidak harus mahal, tidak harus mengeluarkan dana yang besar, tapi manfaatnya luar biasa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu saya. Jadi saya itu alat tidak mahal, tapi manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari bisa bermanfaat yang sangat luas sekali. Ya, saya hampir rata-rata semua barang yang saya gunakan itu daur ulang. Karena memang saya spesialis teknologi tepat guna. Jadi apapun yang daur ulang yang bisa dimanfaatkan saya manfaatkan, baik itu kulkas bekas maupun mesin cuci bekas, jadi dispenser bekas, AC bekas, ya apa saja body yang bisa saya pakai saya gunakan untuk pembuatan alat. Dianugerahi 3 orang anak, Aisyah Putri Kamila berusia 6 tahun, Muhammad Dafa Rabani 4 tahun, dan Sayentina yang baru berusia 6 bulan, Muhammad Yusuf menularkan kesukaannya menciptakan alat-alat sederhana tepat guna pada keluarganya ini. Istrinya, Siti Soleha, sering membantunya. Saya mengharapkan Bapak itu bekerja dengan ikhlas ya. Inovasi-inovasi yang dibuatnya itu ada manfaatnya buat generasi pelajar sekarang. Jadi kalau pemerintah memberikan kesempatan buat guru-guru untuk berkreasi, mungkin anak-anak Indonesia itu nggak cuma jago dalam
menghafal atau gimana, tapi jago juga menciptakan suatu inovasi gitu. Jadi jangan cuman bapak aja, kalau bisa ya yang lain juga gitu. Siapa yang sudah tahu apa tujuan kita mengikuti lomba di sini? Merayakan Hari Pendidikan. Hari Pendidikan. Hari Pendidikan apa sih? Pendidikan nasional. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitur Rahman di Kota Bekasi, Jawa Barat mengadakan Lomba Cipta Alat Sederhana Teknologi Tepat Guna. Kegiatan ini diikuti oleh 300 siswa yang duduk di kelas 4, 5, dan 6 SD. Itu lagi diambil airnya dulu. Dari bening, iyo. Dari bening. Siti Soleha adalah seorang guru pada Sekolah Dasar Baitur Rahman di Kota Bekasi. Ia pun terinspirasi untuk menularkan kecintaan mencoba membuat alat-alat sederhana tepat guna di sekolahnya. Kadang saya ajarkan juga kan ilmu dari bapak, saya ajarkan juga ke anak-anak gitu. Anak-anak di sekolah tempat saya ngajar juga udah paham. Generasi sekarang itu kan kalau nggak cuman pinter aja yang harus diandalkan, tapi kreativitas itu penting gitu. Jadi kan kadang anak-anak jago matematika, jago berhitung, tapi ketika dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini kan kadang kreativitasnya nggak terasah, nggak tergali gitu. Kipas. Fungsinya apa? Kan kalau sekarang kan gerah gitu ya. Terus kalau bawa yang gede itu kan ribet. Kita buat yang kecil, sederhana, jadi bisa dibuat kemana-mana. Kalau panas bisa dipakai, nyalainnya juga gampang. Kalau bahan yang beli cuma baterai. Kalau baterai kan baterai yang gede itu kan nggak banyak banyak yang nggak punya, jadi dibeli. Kalau kayak dinamo gitu-gitu udah punya dari sebelumnya. Freezer sederhana. Itu fungsinya bagaimana? Ceritain dong. Ceritanya ini teman saya suka minum es batu. Nah selain itu juga itu bisa berguna saat mati lampu. Bahan-bahannya garam kasar, palu, plastik transparan. Nah cara buatnya, pertama es batu dipecahin jadi kecil-kecil, tambahin garam, dimasukin air yang mau dibekukan, lalu dikocok-kocok sekitar 2 menit. Lalu dibuka, ya mungkin sudah beku. Saya sudah membeku. Yang pertama sesuai dengan visi misi kita ya, selain membuat anak kita menjadi anak yang baik secara moral, tetapi juga memiliki kreativitas tinggi. Karena ini yang dibutuhkan untuk hidup mereka ke depan. Oleh karena itu, kita berusaha mengadakan setiap event-event acara itu yang bisa menumbuhkan kreativitas mereka, membanggakan bagi mereka, dan mereka akan tingkat kerjasamanya lebih tinggi ya. Karena kita tidak mendikte mereka harus begini-begini. Insya Allah yang menjadi pembelajaran terbaik lah untuk anak-anak kita ke depan. Karena generasi muda adalah pewaris masa depan, sudah seharusnya mereka mendapat pendidikan yang membentuk mereka menjadi generasi yang bertanggung jawab dan berilmu. Tanggung jawab yang dilakukan secara bersama niscaya menumbuhkan rasa cinta akan bumi ini sekarang dan di waktu yang akan datang. Rasa cinta kepada bumi yang dipupuk sejak kecil dapat membuahkan kebijaksanaan pada waktunya. Earth Day ini semoga anak-anak bisa ikut berpartisipasi aktif, ikut menyadari pentingnya melestarikan lingkungan gitu.
Pada peringatan Hari Bumi akhir April lalu, Seci School mengajak para muridnya mempedulikan alam dan lingkungan. Kegiatan ini adalah yang pertama kalinya diadakan di Seci School. Barang-barang tak bernilai seperti tutup botol dan bekas tempat gulungan tisu ini ternyata dapat diubah oleh para murid Seci School menjadi suatu barang yang berguna. Mereka membuat toilet sign dari tutup botol yang digunakan sebagai penanda toilet laki-laki dan toilet perempuan. Selain itu, para murid juga membuat pen holder. Selain membuat kreasi unik dari daur ulang, mereka juga mendaur ulang sampah botol dan sampah kaleng. Para murid dan guru berkumpul di lapangan sekolah. Mereka akan menanam berbagai bibit sayur dan buah seperti bayam, tomat, stroberi, lada, terong, dan cabai. Bibit ini akan diletakkan di depan kelas dan dirawat oleh masing-masing murid. Setelah bertumbuh, tanaman akan dibawa pulang dan dirawat di rumah. Master Cengen bilang kita juga harus daur ulang waktu Earth Day. Sama juga harus tanamin. Kenapa? Supaya buminya juga sederhana, seger tuh. Kalau cuman recycle doang ya buminya juga nggak enak karena udah ditebang pohonnya. Selain menanam bibit, ternyata masih ada beberapa kegiatan mendidik yang mereka ikuti. Anak didik Seci School yang tergabung dalam 10 kelas mengikuti lomba mencuci tangan dengan menghemat air. Air yang terpakai paling sedikit untuk mencuci tangan ini menandakan kelas terbaik dan menjadi pemenangnya. Saling belajar, saling menginspirasi, saling bertanggung jawab, melindungi dan mencintai bumi antara para pendidik dan para murid adalah suatu sarana pelatihan yang perlu dilakukan terus-menerus demi terciptanya kebijaksanaan dan harapan yang baik dalam masyarakat. Belajar untuk kehidupan adalah belajar untuk meraih kebijaksanaan agar dapat berguna dalam masyarakat. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi, nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.